Cahaya matahari adalah faktor abiotik yang sangat penting bagi ekosistem. Cahaya matahari berfungsi sebagai sumber energi fotosintesis bagi tumbuhan dan tanaman sekitar. Sumber energi fotosintesis tersebut akan diserap oleh tumbuhan. Lalu, energi tersebut akan dipindahkan atau diserap oleh trofik berikutnya. Pemindahan atau mentransfer energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui proses makan dan dimakan disebut rantai makanan. Pada tahap awalnya, produsen atau tumbuhan akan menyerap energi cahaya matahari sebanyak-banyaknya hingga nantinya energi tersebut akan dilahap habis oleh tingkat trofik selanjutnya setelah produsen tersebut berhasil tumbuh dengan baik. Kita ambil contoh yakni dari rantai makanan rusa. Rusa sebagai konsumen sekunder, lama-kelamaan akan mati sesuai dengan alam bekerja. Bangkai rusa yang mati tersebut akan mengalami dekomposisi. Dekomposisi adalah proses di mana bakteri dan jamur memecah organisme mati menjadi senyawa sederhana. Sehingga pada sistem kerja dasarnya, produsen akan terlebih dahulu menyerap energi sebanyak-banyaknya dari benda mati yang ada. Lalu, produsen akan mentransferkan energinya kepada konsumer primer. Kemudian konsumer primer akan mentransferkan energinya kepada konsumen sekunder. Konsumen sekunder akan mentransferkan energinya kepada konsumen tersier atau puncak, dan hingga pada puncak prosesnya tersebut akan mengalami pengulangan proses yang sama setelah konsumen tersier mati, lalu terjadi yang namanya dekomposer atau berubah menjadi jamur. Tumbuhan ini merupakan contoh dari trofik tingkat dasar, yaitu produsen. Produsen merupakan organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri menggunakan energi matahari melalui proses fotosintesis. Ayam tersebut merupakan contoh dari konsumen primer, bangsa Aves. Konsumen primer merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Ini adalah iguana. Kita bisa lihat di sini iguana merupakan hewan karnivora. Maka dari itu, iguana disebut sebagai konsumen sekunder. Konsumen sekunder merupakan organisme yang sumber makanannya merupakan dari tingkat trofik sebelumnya. Tingkatan ini diisi oleh hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lainnya. Dan yang terakhir sebagai pamungkas dari rantai makanan yakni elang. Elang disebut sebagai konsumen tersier. Konsumen ini merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya sehingga konsumen yang terakhir disebut dengan konsumen puncak. Biasanya konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Contohnya singa, buaya, elang. Hingga pada akhirnya, elang sebagai pemegang posisi puncak rantai makanan tersebut akan mati dengan sendirinya seiring berjalannya waktu dan mengalami yang namanya dekomposer, membuat tanah tempat di mana letak bangkai elang tersebut berada menjadi subur. Mereka membantu mengurai materi organik yang sudah tidak terpakai menjadi senyawa yang lebih sederhana yang dapat digunakan kembali oleh tanaman dan hewan lainnya.
Sekian merupakan contoh ekosistem yang kita ambil di kebun binatang keluarga Bonrojo. Saya Novita Eka Yudanitias bersama rekan anggota kelompok yang membantu dalam proses penyelesaian tugas proyek kimia ekosistem akhir kelas 10, yakni Aryo Putra Bakti, Raditya Firza Agrista, Nafisa Cahyaning, Nova Putri Anjani mengucapkan terima kasih. Beratus 100 bintang di awan, hanya satu yang paling terang. Kasih nilai 100 dulu kawan, daripada nanti nggak bisa pulang. Sekian, terima kasih. Thank you for watching.